lebih banyak? Oke. Siapa yang hari ini ngerasa jajan itu bukan dosa? Siapa yang yakin bahwa hari ini semua keinginan kita bakal dikabulkan? Aku. Siapa yang hari ini teman-teman bilang detik ya Allah itu dah? Ya teman-teman, jadi masukkan itu ke alam bawah sadar bahwa budgeting itu mudah, budgeting itu pasti berhasil. Yang terpenting teman-teman itu enggak jahil, jahil itu bukan jahil. Hidup ini bukanlah pertandingan, melainkan perjalanan di mana kita tidak harus menjadi pemenang, tapi kita harus selalu berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Senang banget hari Sabtu kemarin Bun Ai itu diundang di Wali Kota Depok untuk belajar tentang kerentanan keluarga atau ketahanan guru untuk keluarga ya teman-teman. Senangnya itu udah belajar dapat ilmu dibayar. Biasanya kan kalau untuk dapat ilmu kita harus ngebayar ya. Nah ini tuh seneng banget, alhamdulillah ilmunya benar-benar padat. Jadi sehari itu dari jam 8 pagi selesainya sampai jam 4 sore. Nah ini Bunda spill sedikit ya. Jadi ada yang namanya Sirenga, dimana dia itu bisa ngukur untuk kerentanan keluarga. Nah yang menarik itu adalah ketahanan fisik dari ekonomi, di mana salah satunya tuh memiliki tabungan 6 bulan dari kebutuhan keluarga. Nah kalau ngomongin si dana darurat ini emang jadi polemik sendiri sih. Kadang ada yang ngerasa dana darurat itu adalah include seluruh kebutuhan keluarga. Jadi cicilan, iuran, tagihan itu dimasukin. Nah kalau Bun Ai pribadi untuk perhitungan dana darurat, jujur kayak cicilan itu bisa Bun Ai kesampingkan terlebih dahulu. Nah ini ada juga dari ketahanan psikologi. Nah selanjutnya itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan pasangan, dimana tugas akhirnya itu kita bikin kayak journaling. Ini adalah tulisan aslinya Bun Ai ya teman-teman. Gak beda jauh sih sama konten, sama-sama berantakan. Pokoknya seneng banget kalau yang namanya ilmu, karena ilmu itu membuat kita punya semangat baru terus menerus. Jadi buat teman-teman jangan pernah bosan untuk ngegali ilmu dimanapun, mau dari media sosial, mau dari online, mau dari offline. Pokoknya kita semangat belajar. Meskipun gitu ya kita kayak ngerasanya banyak masalah, tapi kalau dengan ilmu itu insya Allah punya semangat baru. Apalagi kalau offline kayak kemarin tuh ketemu teman-teman baru, ada boringnya, ada ngerasa lucunya, ada ngerasa tersindirnya. Pokoknya seru banget. Oke, jadi untuk hari ini kita mau menambah ilmu baru lagi. Siap gak nih? Ilmu receh dari seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Yaitu adalah pertanyaan yang banyak banget masuk di kolom komentar ya Bun Ai. Ada yang juga DM di Instagram, Bun Ai kenapa ya kok aku susah banget berhemat sementara kok dia bisa hemat. Tenang ya, materi kali ini juga pernah Bun Ai rasakan sendiri. Kok bisa ya ibu anak 3 belanja bulanannya seringkas itu? Atau kadang bahkan jujurnya beberapa konten masak hemat itu juga Bun Ai nanya, kok bisa ya masak dengan bumbu yang sehemat itu. Nah kembali lagi bahwa ternyata ada beberapa hal yang bisa bikin dia berhemat, dan kita ternyata belum bisa seperti dia. Menjadikan motivasi boleh, menjadikan bahan perbandingan untuk semangat boleh, tapi kalau untuk insecure yang terus di-maintain sehingga kita tuh nggak bersyukur terus langsung ningkat lagi jadi kufur, itu benar-benar harus diluruhkan. Karena jangan sampai ya niat berhemat kita itu malah jadi bakhil, apalagi jadi pelit, dan malah niat kita itu untuk menghindari boros malah masuk ke dosa lainnya. Jangan sampai kita menutup sebuah dosa dengan dosa lainnya. Ibaratnya kita nggak mau minjemin orang, akhirnya kita berbohong gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama, kenapa dia bisa hemat sementara aku sulit? Ini dia kuncinya, ternyata adalah pola didik. Oke, sebelumnya kalau ada yang nanya, Bun Ai materi ini sumbernya dari mana? Jujur ini adalah hasil survei Bun Ai pribadi selama ngajar Smart Mom Class dan juga ngeliatin teman-teman, sharing sama teman-teman. Ini Bun Ai rangkum. Jadi kalau teman-teman di sini juga punya pandangan yang beda, itu boleh banget.
Oke, yang pertama adalah pola didik. Biasanya orang yang memang sudah terlatih gitu hidup sederhana, makan seadanya, makan gak banyak menu, makan dengan menu apapun juga lahap, itu justru kalau disuruh boros malah bingung. Alias misalnya dalam satu piring dia biasa makan dengan satu lauk, dua lauk cukup, ketika ada 10 lauk atau ada 5 lauk itu malah bingung. Mungkin kalau kondangan gak bingung ya. Canda ya teman-teman. Jadi faktor pola didik ini benar-benar berpengaruh. Yang kedua itu adalah bisa jadi memang lingkungan dia sudah biasa dia ngelihat orang tuh berhemat. Jadi nggak heran kalau di rumah contoh nggak ada cemilan apapun itu nggak heran. Yang penting ada nasi, lauk, itu udah cukup. Tapi kalau ada orang yang memang kalau nggak ada cemilan tuh kayak sesuatu yang kesian banget, kok kayaknya sepi banget gitu ya. Nah itu bakal jauh lebih sulit. Kok bisa ngomong kayak gitu Bun Ai? Jujur, Bun Ai dibesarkan dari pola didik yang memang di rumah Bun Ai kalau nasi itu jangan banyak-banyak. Makanya anaknya ini banget ya, pada subur-subur semua nih anaknya mama. Jadi mama tuh selalu ngasih kayak kalau bisa nyemil aja, nggak usah makan nasi banyak-banyak. Sehingga Bun Ai tuh udah terbiasa sama anak-anak. Kayaknya kalau dari makan ke makan nggak ada snacknya, nggak ada cemilannya, itu kayak ada yang kurang. Sementara temennya Bun Ai ternyata itu biasa banget. Jadi kalau lapar ya udah makan yang ada. Nah kalau di sini hal ini udah jelas banget kan. Jadi justru kalau udah biasa hemat, orang-orang yang disuruh boros malah bingung. Enak ya, disuruh boros malah bingung ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah tidak ada pilihan. Jadi kalau ada nih yang komen misalnya di menu masak 20.000 per hari, waduh tinggalnya di planet Mars ya, di planet Sagittarius. Enggak ya. Kadang kita harus pahami bahwa orang bisa aja nggak punya pilihan untuk boros. Makanya kita bersyukur sama Allah kalau hari ini kita masih bisa milih untuk hidup hemat atau hidup boros. Mudah-mudahan Allah selalu luruskan niat kita untuk selalu hidup hemat, bukan karena supaya jadi konglomerat, tapi kita bisa naik derajat. Dimana yang tadinya kita berpikir sama rezeki Allah tuh banyak khianatnya lah ya, ibaratnya yang gak penting kita beli terus nanti ujung-ujung jadi mubazir. Sekarang kita lebih bisa mensyukuri nikmat. Nah kalau udah gak ada pilihan kayak gini, biasanya keadaan yang memaksa atau trauma masa lalu karena dia pernah susah banget jadi bahan bulian, jadi bahan hinaan, sehingga dia khawatir banget momen itu datang kembali. Nah dia menjaga momen itu akhirnya memaksa keadaan dia untuk berhemat. Oke, ini yang paling realistis yang Bun Ai rasakan sendiri, yang teman-teman juga sharing para pejuang budgeting. Yaitu adalah nggak semua nampak. Contoh nih ya, hari ini Bun Ai nampilin belanja bulanan keluarga Bun Ai di channel Sketsa Bunda. Bun Ai bilang di sana, apakah setelah belanja bulanan ini tidak ada belanja lagi selama perjalanan 1 bulan Bun Ai? Bener-bener nggak pernah beli deterjen lagi, nggak pernah beli cemilan anak lagi. Maka jawabannya tidak. Tapi tidak semua harus Bun Ai kontenin, tidak semua harus Bun Ai tampakkan. Kenapa? Kenapa nggak ditampilkan kalau saat boros atau belanja tipis ya? Karena bagi Bunda pribadi apapun yang kita tampilkan kalau bisa menginspirasi. Dan yang kedua bukan karena nggak mau nampilin, karena kok kayak dikit-dikit belanja gitu ya. Sebenarnya belanjanya juga bukan dari income tetapnya. Nah kan nggak semua orang diberikan kemudahan gitu, atau nggak semua orang langsung bisa punya income sampingan. Bunda pribadi punya income sampingan itu perjalanannya kelak-kelok banget teman-teman. Nah jadi kalau biasanya Bun Ai kalau mau boros itu biasanya tuh nggak dari income tetapnya Bun Ai ya. Oke, atau biasanya lagi nih karena nggak berasa aja tuh cuman beli deterjen misalnya 20.000 masa dikontenin. Beli cemilan anak misalnya 15.000 masa dikontenin, masa diposi gitu ya. Jadi biasanya nggak semua nampak loh. Jadi jangan insecure. Nah pada poin keempat kelima ini yang paling keren, tapi sebelumnya Bunda ngucapin dulu buat kamu yang selalu keren nonton channel keluarga Bun Ai, channel sederhana ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau dirasa manfaat boleh dong bantu channel ini supaya lebih berkembang dengan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Kalau mau gabung ikut kelas keuangan boleh langsung aja hubungi admin, nomornya ada di description box. Untuk HTM-nya kita bisa dari free sampai maksimum di 160.000 tergantung pilihan kelasnya. Untuk update kelas bisa langsung nanti tanya sama admin pusatnya. Oke lanjut ya teman-teman.
yang bisa bikin orang hemat sementara teman-teman enggak, atau misalnya Bun Ai enggak, adalah tujuan finansial. Bun Ai ngerasain banget ketika kita punya tujuan finansial. Contoh ya, kenapa Bun Ai bilang kalau yang punya 2 income harus jelas income tetap buat apa, income sampingan buat apa, sehingga ketika kita punya income sampingan itu nggak langsung memanggil memori alam bawah sadar untuk jajan, untuk self reward. Benar banget yang Bune rasain. Ketika Bune udah punya tujuan finansial, punya impian yang besar, ketika ada income sampingan itu nyandu banget untuk ngumpulin supaya impian ini segera terkabulkan. Gitu ya. Jadi merasa boros itu adalah musuh. Udah tahu dalam jiwa manusia itu selalu aja condong pada keborosan. Sehingga memang ujian kita itu untuk kita tidak melakukan boros. Nah, kalau udah kayak gitu tuh lebih nyaman lagi. Atau kita tuh paham ilmu bahwa boros itu adalah sebuah dosa dan kita memiliki prioritas hidup. Dengan pikiran mungkin ya secara simpel bahwa roda itu berputar. Aduh, tanggal berapa ya? Udah belibet aja si Bun Ayah. Oke, jadi itu ya teman-teman. Karena hemat atau boros adalah pilihan yang beresiko. Kalau kita mau hemat, kita akan beresiko menahan jajan. Kalau kita mau boros, kita akan beresiko untuk dijajah keinginan. Jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih udah selalu nonton channel Keluarga Bun Ai. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.